Berikutnya adalah memperluas keselarasan strategi di dalam rantai pasok. Lingkup dari keselarasan strategi. Jadi ketika fungsi-fungsi di dalam perusahaan dan tahapan-tahapan sepanjang rantai pasok itu bisa dirancang dalam suatu strategi yang terintegrasi dan tujuan yang selaras. Kita bisa melihat lingkupnya yang pertama interoperation. Ini yang paling kecil. Jadi strategi itu dibuat di dalam suatu lingkup operasi. Nah, sehingga strategi satu operation dan operation yang lain ya itu bisa berbeda. Tujuannya di sini untuk meminimasi local cost, tetapi akibatnya bisa ada bentrok antara operasi yang satu dengan operasi yang lain. Misalnya antara warehouse dengan operasi yang ada di transportasi, karena masing-masing memiliki strategi yang berbeda. Yang berikutnya adalah intrafungsi. Jadi strategi-strategi yang ada di operasi dalam satu fungsi itu diselaraskan. Tapi antara fungsi yang satu dan fungsi yang lain masih memiliki strategi yang berbeda. Nah, ini tujuannya untuk meminimasi total functional cost. Yang ketiga adalah interfunctional scope. Ini untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga ini adalah bagaimana fungsi-fungsi di dalam perusahaan tersebut bisa selaras strateginya, sehingga tidak ada tabrakan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Misal, bagian penjualan KPI-nya adalah sebanyak-banyaknya barang yang dijual. Ketika bagian penjualan ini tidak memperhatikan stok, misalnya, atau tidak memperhatikan produksi, dia akan coba jual, ya, dan kemudian menjanjikan misalnya waktu pengiriman yang bisa jadi itu tidak bisa dipenuhi oleh bagian produksi. Tetapi ketika strategi antara fungsi yang ada dalam perusahaan ini bisa selaras, maka ketika misalnya bagian penjualan itu menjanjikan sebuah barang waktu pengiriman, jumlahnya, kualitasnya, dia melihat juga bagaimana kondisi bagian produksi, bagaimana kondisi bagian pengadaan inventory. Informasi itu kemudian bisa digunakan untuk melayani atau menjual barangnya kepada customer. Sehingga ada keselarasan antara semua fungsi yang ada di perusahaan. Nah, ini biasanya juga didukung oleh adanya teknologi informasi ya, seperti ERP, Enterprise Resource Planning, sehingga informasi antar fungsi itu bisa diakses ya oleh pihak-pihak terkait. Orang penjualan bisa mengetahui informasi terkait stok yang tersedia, lead time, produksi, dan lain-lain gitu kan, sehingga bisa menjanjikan waktu pengiriman atau jumlah barang sesuai dengan kapasitas yang ada. Nah, yang keempat, bagaimana strategi itu juga bisa diselesaikan antara perusahaan dalam satu rantai pasok. Jadi intercompany scope. Ya. Kerjasama antara perusahaan ini akan menghasilkan atau memaksimalkan supply chain surplus, keuntungan bersama dalam rantai pasok. Misal di retail ya. Retail gitu kan memiliki strategi untuk promosi. Promosi diskon. Ketika tidak diselaraskan dengan strategi yang ada di distributor atau di manufaktur, maka bisa jadi ketika ada peningkatan demand ya gara-gara promosi yang dilakukan oleh retail tersebut,
kebutuhan demand tersebut tidak bisa disuplai oleh distributor atau tidak bisa disuplai oleh manufaktur karena tidak ada kerjasama antara retail dengan manufaktur atau distributor di sini. Nah, harusnya adalah ketika misalnya retail itu membuat strategi, sudah dari awal sudah dikerjasamakan, dikomunikasikan dengan manufaktur dan distributor, ya. Termasuk sudah masuk ke dalam sales and operation planning, jadi sudah masuk pada perencanaan penjualan dan operasi. Nah, sehingga ketika misalnya ada promosi, ada diskon, ya, lonjakan demand yang ada itu bisa dipenuhi oleh manufaktur dan juga oleh distributor. Nah, ini contoh adalah keselarasan dengan lingkup intercompany. Nah, berikutnya adalah keselarasan antara perusahaan tetapi dalam kondisi yang agile, yang lincah. Jadi agility ini, kelincian ini adalah ketika strategi yang ada bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Ya. Jadi ketika misalnya manufaktur itu memiliki produk baru gitu ya, atau meningkatkan kapasitas produksi, maka supplier juga bisa menyesuaikan. Ini adalah akibat misalnya dari bertumbuhnya permintaan di retailer ya. Informasi ini akan masuk ke distributor, masuk di manufaktur ya, sehingga meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, jadi rantai pasok bisa beradaptasi dengan perubahan atribut kebutuhan customer, baik itu aspek variasi produk, misalnya jumlah produk yang diminta, lead time, service level, atau juga inovasi. Jadi bisa mengetahui atau bisa mengantisipasi apa sih harapan customer terhadap produk yang baru. Nah, kemudian semua entitas yang ada di dalam rantai pasok itu bisa menyesuaikan ya dengan perubahan dinamika yang ada dari kebutuhan customer tersebut. Nah, ini agile intercompany scope. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana perbedaan lingkup dari strategic fit ya di sepanjang rantai pasok yang tadi dijelaskan ya. Ini yang intra operation ya. Jadi misalnya di distributor hanya ada satu bagian operasi yang ini coba maksimalkan atau coba diselaraskan. Ini adalah intrafungsional ya. Nah, jadi strategi rantai pasoknya hanya misalnya di distributor saja, fungsi-fungsi pengiriman. Nah, ini adalah interfungsional distributor ya. Jadi distributor ini dia menjalankan strateginya ya, bukan di pelaksanaan strategi. Ya, pelaksanaan strategi itu misalnya terkait pengadaan, produksi ya, dan pengiriman, tetapi juga diselaraskan strateginya dengan fungsi-fungsi misalnya product development, dengan kompetitif strategi, dengan marketing strategi. Jadi ini adalah interfungsi ya. Interfungsi ya, semua fungsi yang ada di perusahaan. Dalam hal ini misalnya contohnya adalah di distributor. Nah, ini yang intercompany ya. Intercompany itu semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok, yang mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer, memiliki kesalahan strategi ya, baik itu dalam aspek kompetitif strategi, product development, supply chain strategi, dan juga marketing strategi. Dan yang terakhir adalah agile intercompany, bagaimana strategi yang ada ya, yang melingkupi supplier sampai customer, kemudian kompetitif strategi sampai marketing strategi itu bisa secara lincah menyesuaikan dengan kebutuhan
customer dan perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan untuk mencapai keselarasan strategi rantai pasok. Kunci untuk mencapai keselarasan strategi dalam rantai pasok adalah kemampuan perusahaan untuk menemukan keseimbangan antara responsiveness dengan efisiensi yang itu bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, bagaimana memutuskan di mana keseimbangan ini? Kita harus melihat dari spektrum responsiveness-nya juga, kemudian dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, sekarang muncul berbagai tantangan nih untuk perusahaan bisa menyelesaikan strateginya. Yang pertama, di sini disebutkan meningkatnya variasi produk dan menurunnya waktu hidup produk. Kemudian yang kedua, globalisasi dan meningkatnya ketidakpastian. Karena dalam satu rantai pasok, perusahaan itu bisa memiliki rantai pasok di beberapa negara. Supplier di negara A, manufaktur di negara B, kemudian menjual produknya di negara C. Nah, akibat globalisasi ini satu sisi meningkatkan peluang, selain juga ada tantangan ya. Karena dinamika global ini akan berpengaruh pada rantai pasok perusahaan, seperti fluktuasi harga minyak, fluktuasi nilai tukar, akan berpengaruh kepada rantai pasok perusahaan. Yang ketiga adalah fragmentasi dari kepemilikan rantai pasok. Biasanya perusahaan itu melakukan outsource ya untuk domain-domain di dalam rantai pasok di mana bukan menjadikan core kompetensinya. Misalnya outsource untuk distribusi ya, proses distribusinya dilakukan misalnya oleh 3PL, pergudangannya gitu kan. Perusahaan fokus kepada core kompetensinya. Nah, jadi ini yang disebut dengan perusahaan itu secara vertikal tidak atau kurang terintegrasi karena mengambil peluang dari kompetensi ya yang tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut dan dimiliki perusahaan yang lain. Nah, di satu sisi tadi bisa meningkatkan efisiensi, tetapi ada peluang-peluang ataupun ada tantangan-tantangan yang muncul ya, yaitu untuk menyelaraskan dan mengelola rantai pasoknya menjadi lebih sulit. Yang menyelaraskan semua pihak ya dalam suatu rantai pasok itu menjadi hal yang kritis kan di dalam mencapai keselarasan strategi rantai pasok. Nah, tantangan berikutnya adalah perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Yang munculnya teknologi baru ya, berkembangnya e-commerce, memunculkan model-model bisnis baru ini menjadi tantangan bagi perusahaan. Ada perusahaan yang berhasil beradaptasi ya, menjelaskan strateginya dengan perkembangan teknologi, ada perusahaan yang tidak berhasil gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait lingkungan dan sustainability. Kesadaran terkait pengelolaan limbah ya, kesadaran terkait produk bersih, kesadaran terkait lingkungan ini menjadi tantangan ya. Bagaimana menghasilkan sebuah produk yang dia ramah lingkungan, kemudian memiliki sustainabilitas atau keberlangsungan jangka panjang. Beberapa negara misalnya menerapkan standar green yang lebih ketat dibandingkan negara yang lain, sehingga kesulitan misalnya suatu negara itu untuk mengekspor barang ke negara yang memiliki standar lingkungan yang lebih tinggi ya. Nah, ini tantangan ya, tantangan dalam pengembangan produk, tantangan dalam rantai pasok perusahaan. Seperti itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Silakan kalau mau tanyakan atau ditambahkan.